Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Iya, Ya, betul. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, pagi sudah menjelang siang, kita kembali dipertemukan secara virtual untuk melanjutkan mata kuliah kita, materi-materi di mata kuliah kita. Tidak terasa ini kita sudah pertemuan yang keempat ya, sudah pertengahan seperempat ya, sudah seperempat pertemuan hari ini ya, sudah 4 kali pertemuan. Dan di pertemuan yang keempat ini kita melanjutkan pokok bahasan kita yang pada pekan kemarin tidak tuntas di paradigma administrasi negara. Jadi pada pekan yang lalu kita sudah membahas bagaimana sejarahnya, perkembangannya ilmu administrasi itu sendiri ya. Sudah. Dan pada kesempatan siang ini ya, pagi menjelang siang ini kita akan melanjutkan topik kita di dan sejarah perkembangan dan paradigma administrasi publik. Nah, pada pekan yang lalu sudah saya jelaskan ya bagaimana sejarah pertumbuhan administrasi publik baik dilihat sebagai sebuah seni maupun administrasi itu dilihat sebagai sebuah ilmu. Tahapan-tahapannya atau fase-fasenya kita sudah bahas pada pekan yang lalu. Nah, kesempatan hari ini kita akan bahas paradigmanya, paradigma administrasi publik. Saya tampilkan ya. Jadi hari ini saya menggunakan mikrofon supaya suara yang dihasilkan pada saat saya rekam Anda tidak perlu mengenakan headset, sudah bisa kedengaran. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya 2 kali saya record tidak menggunakan headset dan hasilnya di YouTube kalau mau mendengar harus menggunakan headset. Kalau tidak kedengaran jelas. Nah, ini topik kita ya pada kesempatan hari ini ya, tentang paradigma administrasi publik. Nah, di pokok bahasan paradigma administrasi publik kita akan belajar pada sub pokok bahasan ada kurang lebih 5 hal ya. 6 hal yang akan kita bahas secara lebih mendalam di sini ya. Mulai dari bagaimana perkembangan awal administrasi, masa-masa awal ilmu administrasi negara, kemudian pada perkembangannya terjadi pemisahan antara politik dan administrasi ya. Kemudian muncul paradigma prinsip-prinsip administrasi negara, kemudian berkembang administrasi negara sebagai ilmu politik, kemudian berlanjut lagi sampai dengan administrasi negara sebagai administrasi dan administrasi negara sebagai administrasi negara. Ini paradigma administrasi negara ya, dalam sejarahnya. Pertanyaannya kemudian siapa itu paradigma? Jadi sebelum saya akan menjelaskan tentang bagaimana paradigma administrasi negara, mulai dari awal sejak ilmu administrasi negara mulai membentuk konsep pemikirannya sampai kemudian teori-teorinya bertambah, berubah dan kemudian memunculkan banyak kritik dan pemahaman dari para pakar ahli-ahli administrasi negara pada saat itu. Sebelum ke situ saya perlu menjelaskan sebenarnya di awal itu apa sih itu paradigma supaya adik-adik mahasiswa bisa memahami materi atau pokok bahasan yang kita bahas hari ini tentang paradigma administrasi publik. Paradigma itu kalau kita mau merujuk dari kata per kata ya. Jadi paradigma ini sebetulnya berasal dari bahasa Inggris. Yang itu diambil bahasa serapannya itu diambil dari bahasa Latin. Paradig paradig dari bahasa Yunani ya. Ada dari bahasa Yunani dan ada dari bahasa Latin. Jadi kalau dari bahasa Latin itu paradigma. Paradigma itu diartikan model atau pola.
Jadi model atau pola. Jadi kalau kita konversi ke paradigma administrasi negara, berarti bisa diartikan atau didefinisikan sebagai sebuah model atau pola-pola perkembangan teori di dalam administrasi negara. Kalau dalam bahasa Yunani tulisannya paradigma, yang berarti membandingkan atau bersebelahan atau memperlihatkan. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di sini dikatakan paradigma itu adalah model dalam sebuah teori ilmu pengetahuan. Model. Sehingga kemudian Stephen menjelaskan bahwa paradigma itu diartikan atau dimaksud adalah cara kita memandang sesuatu. Jadi model cara pandang kita tentang perkembangan administrasi negara, atau pandangan kita atau kerangka acuan, itu paradigma. Nah, paradigma itu berupa teori dalam ilmu pengetahuan yang itu berkembang. Munculnya paradigma itu tentu berdasarkan perkembangan berjalannya ilmu administrasi negara sejak awal sampai dengan saat ini. Dan itu dituangkan di dalam beberapa tulisan tentang adalah tahapan-tahapan ya, atau model-model di dalam administrasi negara, atau pola-pola yang berkembang pada saat itu sehingga membentuk kerangka berpikir sebuah ilmu menjadi ilmu administrasi negara. Dan itu dilalui dengan beberapa model dan tahapan-tahapan. Jadi paradigma ini sebetulnya menjelaskan yang disadur oleh beberapa pakar administrasi negara, ditulis ya, dikutip oleh mereka, ditelitikan oleh mereka. Ternyata administrasi negara ini atau administrasi publik itu melewati ya beberapa fase atau beberapa model-model teori ilmu pengetahuan yang itu dipelajari. Itulah paradigma. Jadi kalau kita simpulkan bahwa paradigma sebetulnya adalah sebuah model yang itu ada di dalam ilmu administrasi negara. Jadi teori-teori perkembangan administrasi negara yang oleh para ahli kemudian menyimpulkan ke dalam satu nama yang disebut dengan paradigma, perkembangan ilmu administrasi negara dari awal sampai dengan saat ini. Kalau sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana sejarah ilmu administrasi negara sejak dia menjadi sebuah dari seni menjadi ilmu pengetahuan. Nah, paradigma ini sebetulnya dia lebih merangkum bagaimana ilmu administrasi negara itu mendudukkan di awal menjadi sebuah ilmu pengetahuan, bukan sebagai seni tapi sebagai ilmu pengetahuan, yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Jadi dia sebagai ilmu pengetahuan yang awalnya itu diragukan keberadaannya, tidak jelas di mana lokus dan fokus kajiannya. Kemudian berkembang oleh para pemikir, melahirkan konsep-konsep teoritisnya, sehingga ilmu administrasi negara pada akhirnya diakui sebagai sebuah ilmu yang bisa dipelajari. Dan kemudian saat ini banyak lahir perguruan tinggi yang memiliki jurusan atau program studi ilmu administrasi negara atau ilmu administrasi publik. Dan itu penting dipelajari karena membantu di dalam penyelenggaraan urusan-urusan negara, pemerintahan, maupun organisasi-organisasi lainnya. Nah, sekarang kita akan lihat dari sub pembahasan pertama. Itu penjelasan saya soal paradigma dulu, supaya kita punya pemahaman yang sama tentang apa itu paradigma terlebih dahulu. Supaya nanti kita tidak kemudian bingung paradigma administrasi negara itu seperti apa sih sebenarnya. Kenapa isinya itu perkembangan berjalannya sebuah teori ya dari awal sampai sekarang. Karena paradigma itu adalah model perkembangan teori di dalam administrasi negara yang di awal memang belum banyak diketahui dan belum dipelajari. Sekarang kita masuk ke awal mulanya, masa-masa awalnya ilmu administrasi negara. Pada masa-masa awal ini masa-masa yang pertama sekali muncul dan mulainya ilmu administrasi negara.
Jadi yang meletakkan fondasi pertama dalam keilmuan ilmu administrasi negara itu adalah Woodrow Wilson. Woodrow Wilson ini presiden Amerika. Jadi beliau yang meletakkan pertama permulaan studi administrasi negara. Jadi beliau sebagai kepala negara juga sebagai seorang ilmuwan. Kenapa? Karena beliau meletakkan awal landasan pertama, mula-mulanya studi administrasi negara itu dalam sebuah tulisannya. Beliau itu menulis tulisan yang berjudul The Study of Administration. Jadi studi tentang administrasi. Yang itu dimuat di dalam jurnal Political Science pada tahun 1887. Jadi tulisannya itu nanti dimuat pada 1887. Di situ studinya, dalam kajiannya, dalam tulisannya, Wilson kemudian melihat bahwa lebih sukar menjalankan suatu konstitusi daripada menyusun. Jadi menyusun konstitusi menurut Wilson, karena dia adalah seorang kepala negara, itu lebih gampang. Tetapi yang paling sukar itu yang paling sulit, yang paling susah, bukan menyusun, tetapi bagaimana menjalankan. Itu yang dilihat seorang Woodrow Wilson, karena beliau adalah seorang kepala negara. Sehingga kemudian ia memiliki pemikiran, mengajukan usul dalam tulisannya itu, perlu ada orang-orang yang berbicara soal bagaimana memanage negara, mengatur sebuah negara. Karena ternyata tidak gampang menjalankan konstitusi itu, tidak gampang. Perlu manajemen negara. Sehingga perlu ada orang-orang intelektual yang bisa mengatur negara ini. Sehingga kemudian dalam tulisannya itu banyak tanggapan dari para sarjana-sarjana ilmu administrasi, sarjana-sarjana lain yang belum ada waktu itu ilmu administrasi, dan mereka membuat penafsiran yang berbeda-beda tentang itu, menafsirkan berbeda-beda tentang masalah itu. Pak, di tempat dapat mapal biasa Di lantai 3. Jadi saya lanjut ya, ada yang bertanya tadi di pintu ya. Jadi saya harus berhenti. Saya lanjut ya. Pemikiran Woodrow Wilson tadi yang meletakkan bahwa ternyata begitu sulit menjalankan negara ketimbang menyusun konstitusi negara, sehingga menimbulkan persepsi yang beragam dari para sarjana-sarjana sesudahnya. Ada yang berpendapat bahwa Woodrow Wilson ini menginginkan supaya ada pemisahan, dikotomi. Jadi kalau dikotomi itu pemisahan, dikotomi itu pemisahan. Bahwa Woodrow Wilson ini punya pemikiran perlu dikotomis, pemisahan antara politik dan urusan administrasi. Kenapa? Karena perbedaan yang terjadi ini antara politik dan administrasi ini sangat, menurut pemikiran ya, Wilson sangat-sangat beragam ya. Jadi perbedaan yang naif antara aktivitas-aktivitas politik dan administrasi dalam organisasi kemasyarakatan akan semakin membingungkan bidang-bidang kajian pada saat itu dan akan datang. Sehingga menurut mereka tidak mungkin ini mau dipisahkan antara politik dan administrasi. Sarjana lain juga berpendapat bahwa Wilson itu adalah orang yang sadar betul. Kenapa? Karena dia adalah kepala negara. Bahwa administrasi negara pada dasarnya adalah sedikit banyak bersifat politis, sebagaimana diuraikan dalam tulisannya tadi itu.
tentang studi administrasi, bahwa administrasi dan politik itu kadang tidak jelas siapa yang membuat aturan dan siapa yang menjalankannya, serta siapa yang mengawasi dan mengontrol. Konstitusi dibuat oleh yang membuat, dia juga yang menjalankan, dan dia juga yang mengawasinya. Sehingga ada sarjana lain berpendapat bahwa iya, perlu ada pemisahan secara jelas. Sedangkan ada pendapat lain juga yang menyampaikan bahwa, ini dari Ricard, menyimpulkan bahwa dalam tinjauan yang dikemukakan oleh Woodrow Wilson ini, jadi dia mengkaji tulisannya Woodrow Wilson yang sudah saya sebut di awal tadi tentang The Study of Administration tadi itu. Dia coba mengamati, mencoba mendalami artikel-artikel Wilson. Menurut Ricard ini, bahwa Wilson ternyata belum mampu untuk menjelaskan tentang studi administrasi secara lebih spesifik, dan perbedaannya antara politik dan administrasi itu di mana, sehingga perlu ada dikotomis di awal-awal ketika tulisan itu. Disinilah kemudian banyaknya sanggahan-sanggahan di awal-awal ilmu administrasi negara pada saat awal yang digagas oleh Woodrow Wilson di Amerika Serikat pada saat itu. Tapi dalam tulisannya banyak yang mengkritik. Ternyata tulisan itu tidak sepenuhnya menggambarkan administrasi itu yang seperti apa sebenarnya, yang saat ini kita pelajari. Studi administrasi itu yang bagaimana? Politik itu seperti apa? Bagaimana pemisahan? Apakah dia administrasi ini menjadi ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu alam? Karena belum masuk ke dalam cabang-cabang disiplin ilmu yang dipelajari, sehingga perlu ada penekanan administrasi ini masuk pada bidang ilmu yang mana. Itu di awal. Namun dalam perkembangannya ternyata inilah yang menjadi dasar awal orang mulai mengkaji administrasi, sehingga walaupun banyak yang mengkritik kekurangan-kekurangan tulisan atau konsep yang dikemukakan oleh Wilson, namun di sini Wilson harus diakui telah menempatkan tesis itu teori, konsep, telah menempatkan tesis yang jelas dalam artikelnya, yang itu ternyata punya pengaruh yang sangat besar dan sangat kuat, yang sulit untuk dihilangkan, di mana administrasi negara itu perlu dipelajari. Yang awal-awalnya administrasi negara itu tidak ada di Amerika Serikat untuk menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Namun karena tulisan dari Woodrow Wilson tadi, bahwa perlu ada kejelasan bagaimana penyelenggaraan administrasi, siapa yang menyusun konstitusi, siapa yang mengawasi, maka perlu ada pemisahan dan perlu ada ilmu administrasi untuk dipelajari. Disinilah letak pertama para ilmuwan-ilmuwan politik meletakkan paradigma pertama di dalam administrasi, model-model perkembangan teori administrasi negara pada awalnya, yang mereka sebut dengan dikotomi politik administrasi. Dan itu menjadi ciri khas administrasi negara yang dikemukakan oleh Woodrow Wilson, sehingga paradigma administrasi negara yang ditulis oleh beberapa ilmuwan-ilmuwan di buku-buku referensi administrasi negara itu selalu mengurutkan pada bagian pertama model atau paradigma administrasi negara pada saat awal itu adalah dikotomis politik, atau adalah pemisahan antara politik dan administrasi, sehingga lahirlah pemikiran-pemikiran perlu adanya ilmu administrasi. Ini pada fase atau pada model pertama, lahirnya ilmu administrasi, dikotomis politik administrasi, perlunya pemisahan antara politik dan administrasi. Nah,
yang menandai periode pertama dalam paradigma ini itu karena tulisan yang ditulis oleh dua pemikir hebat ini yang menjadi landasan teori-teori administrasi negara. Kalau kita membaca buku administrasi negara, nama-nama seperti ini tidak asing bagi kita kalau kita sering membaca buku-buku administrasi negara. Periode awalnya bahwa ini adalah paradigma pertama, model pertama teori administrasi, pemikiran administrasi adalah tulisan tadi ini. Dua, pertama dipublikasikan oleh tulisan dari Goodnow, paling sering kita sebut Goodnow, padahal Frank J. Goodnow, yang tulisannya Politics and Administration, jadi politik dan administrasi. Itu berangkat dari pemikiran Wilson tadi itu. Dia coba langsung menguraikan pemisahan antara politik dan administrasi. Dan tulisannya Leonard Dwight yang berjudul Introduction to the Study of Public Administration. Jadi perbedaannya satu 1900, satu 1926. Jadi yang lebih awal pertama itu menulisnya adalah Goodnow, Politics and Administration, kemudian Leonard Dwight. Mereka inilah yang menandai awal mulanya paradigma administrasi negara yang pertama. Di sini, di dua pemikiran tadi ya, pertama adalah Goodnow. Goodnow kemudian berpendapat bahwa ada dua fungsi yang berbeda dari pemerintah, dan di mana politik menurut Goodnow itu harus berhubungan dengan kebijakan. Jadi ada dua fungsi yang berbeda di dalam pemerintah menurut Goodnow. Fungsi yang pertama itu fungsi untuk membuat sebuah kebijakan. Fungsi yang pertama. Sementara fungsi yang kedua adalah fungsi pelaksanaan atau implementasi dari sebuah kebijakan. Jadi fungsi siapa yang membuat kebijakan dan fungsi siapa yang menjalankan kebijakan. Sehingga menurut Goodnow ada dua fungsi dalam pemerintah, yang membuat aturan, membuat konstitusi, membuat undang-undang, membuat peraturan daerah, dan siapa yang menjalankan itu. Dan disitulah pemisahan dia buat dalam bukunya tadi, Politics and Administration, di mana politik itu menyusun atau membuat konstitusi, sementara administrasi itu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Jadi politik bikin kebijakan, administrasi laksanakan kebijakan. Itu pada model pertama teori administrasi. Nanti berkembang terus akan kita lihat pada akhirnya ilmu administrasi ini menjadi seperti apa. Jadi pada awalnya hanya seperti ini dulu. Mereka mencoba memisahkan begitu saja antara administrasi dan politik. Bahwa politik itu jalannya sendiri, relnya sendiri, administrasi itu jalannya sendiri. Kedua-duanya tidak boleh saling berhubungan atau berkaitan. Walaupun sebetulnya itu punya hubungan ya, tapi maunya pemikiran di tulisan ini maunya ya jelas ya. Pembagian kekuasaannya jelas. Politik itu buat kebijakan, administrasi urusannya adalah pelaksanaan kebijakan. Jadi di sini kelihatan bahwa legislatif yang dibantu oleh yudikatif itu ekspresinya adalah untuk mewujudkan tujuan negara dan bagaimana membuat sebuah kebijakan. Jadi kalau nanti Anda baca ada kata kebijaksanaan, itu ejaan lama ya, yang masih ada dalam buku-buku, itu masih terus kebijaksanaan. Kemudian diubah kalimatnya, disempurnakan bahasa Indonesianya menjadi sebuah kata kebijakan. Sedangkan eksekutif itu urusannya melaksanakan kebijakan secara politis dan tidak memihak. Itu yang dikembangkan oleh Goodnow dalam tulisannya, mencoba untuk memisahkan antara politik dan administrasi. Itu pemikiran pertama ya dari Goodnow, bahwa politik itu urusan buat kebijakan yang dibantu dengan yudikatif bersama-sama ya. Kemudian administrasi itu ranah eksekutif di dalam melaksanakan kebijakan. Itu pendapat pertama dari dikotomi politik administrasi. Yang kedua, ini kita lihat dari tulisan yang tadi ya, tokoh yang kedua, Leonard Dwight, Introduction to the Study
of Public Administration. Di sini ini lebih kompleks ya tulisannya, lebih menyeluruh, membahas secara keseluruhan tentang studi administrasi. Lanjutan dari kajiannya Goodnow tadi. Di sini dia mengatakan politik tidak tercampur dengan administrasi. Sehingga proses pelaksanaan administrasi, proses manajemen itu berjalan sendiri dan punya studi sendiri. Sehingga administrasi itu menurut Leonard de Waid ini harus menjadi ilmu yang bebas nilai, tidak terikat kepada politik. Kenapa? Karena inti atau misi dari pemikiran Leonard de Waid ini, misi dari administrasi adalah bagaimana supaya pelaksanaan kebijakan itu bisa lebih ekonomis dan efisien. Efisien itu keluarkan biaya sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sehingga waktu itu memang di paradigma ini atau di model klasik ini pada awal-awalnya, kalau di pembagian buku-buku lain disebut dengan administrasi model klasik, itu masih bicara soal efisiensi dan efektivitas. Itu paradigma pertama ya. Kemudian paradigma yang kedua, setelah ada tulisan-tulisan yang sudah digagas ya, pertama dan kedua, baik tadi Goodnow maupun Leonard de Waid, pada perkembangannya kemudian memunculkan paradigma ya, model-model teori yang lain lagi. Setelah ilmu tadi, konsep pemikiran model administrasi periode pertama memisahkan antara politik dan administrasi, pada model berikutnya, teori yang berikutnya dan berkembang mulai 1927 sampai 1937, itu penekanan kepada prinsip-prinsip administrasi. Perlu jelas apa sih prinsip-prinsip administrasi negara yang menjadi studi kajian administrasi negara. Sehingga disinilah yang pertama adalah dari bukunya W.F. Willoughby yang berjudul Principle of Public Administration. Nah, pada paradigma ini, dari tulisan Willoughby ini, itu lebih menonjolkan fokus kajian administrasi itu, fokus kajiannya. Kalau tadi fokusnya memisahkan antara politik dan administrasi, pada model perkembangan teori berikutnya, itu fokus kepada prinsip-prinsip administrasi. Yang itu pandang harus berlaku secara umum. Organisasi apa saja bisa dipelajari dan bisa diterapkan administrasi itu. Jadi tidak harus nanti di negara, tetapi di mana saja. Bahkan negara apa saja bisa diterapkan, tidak hanya di Amerika saja. Karena awalnya sebetulnya gagasan Wilson ini untuk Amerika, karena beliau adalah presiden Amerika pada saat itu, melihat ternyata tidak efektif dan efisien penyelenggaraan negara, sehingga beliau presiden Amerika itu, Woodrow Wilson, memisahkan tadi. Pada paradigma yang kedua ini, prinsip-prinsip administrasi negara ini justru sudah mulai mengembangkan perlu ada prinsip-prinsip administrasi yang itu bisa dipakai oleh semua organisasi tanpa harus dipakai di negara, yang pertama. Yang kedua, kalaupun itu dipakai oleh negara, bisa di negara mana saja tanpa harus di Amerika. Karena pada awalnya pemikiran ini hanya untuk Amerika saja. Nah, di sini di paradigma ini banyak sekali ya, kontribusi-kontribusi untuk mewarnai ilmu administrasi, kajian-kajian ilmu administrasi. Walaupun pada saat itu belum menjadi sebuah konsep fokus dan lokusnya yang jelas, pada saat ini belum, lokus dan fokus masih mau dicari-cari ini ruangnya, tapi baru berkembang terus tentang pemikiran-pemikiran baru soal administrasi, sehingga lahir pula pemikiran-pemikiran lain yang itu sumbangsinya dari ilmu-ilmu lain seperti industri, manajemen, yang membahas bagaimana sebetulnya prinsip-prinsip manajemen yang itu bisa dipakai supaya prinsip-prinsip ini bisa menjadi fokus dari kajian administrasi publik. Nah, prinsip-prinsip administrasi publik atau administrasi negara ini yang dikembangkan dengan maksud agar supaya inilah yang menjadi fokus kajiannya,
itu dikembangkan oleh Kulik dan Urwig dalam tulisan bukunya ya, tentang prinsip-prinsip administrasi yang disingkat dengan Polskort. Kalau sekarang itu kalau Anda belajar di asas-asas manajemen ya, itu ada itu. Dan salah satunya misalnya dari saya lupa yang POAC ya, Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. Tapi di administrasi pada paradigma itu meletakkan prinsip-prinsip administrasi itu dari tulisan Gulick dan Urwig ini, yang mengatakan ada 7 prinsip-prinsip administrasi yang bisa dikembangkan untuk menjadi fokus kajiannya administrasi publik. Pertama, planning, perencanaan. Jadi dari perencanaan terlebih dahulu. Perlu ada perencanaan supaya jelas arah pelaksanaan organisasi. Kalau tidak ada perencanaan, ibarat orang mau jalan, seperti orang buta mau jalan tanpa ada penuntun. Supaya negara tadi, manajemen negara jelas, supaya manajemen negara jelas, maka perlu ada prinsip-prinsip administrasi yang bisa dikembangkan supaya jelas ya manajemen negara. Konstitusinya bikin, tapi bagaimana cara memanage negara, maka perlu ada prinsip-prinsip di dalam bernegara. Pertama ada perencanaan, dan ini sekarang yang dikembangkan tentu dan berlaku, sehingga di negara itu punya perencanaan, negara punya perencanaan sendiri di dalam pembangunannya dan penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Jelas dulu perencanaan seperti apa. Yang kedua, organizing, jadi organisasi. Bahwa administrasi pada prinsipnya untuk bisa mewujudkan tata kelola manajemen yang baik, maka perlu ada organisasi yang mewadahinya, di mana disitulah tempat-tempat untuk menjalankan semua urusan-urusan administrasi. Perlu ada organisasi. Kemudian staffing, ya. Perlu ada orang-orang yang bekerja di situ, kepegawaiannya ada. Prinsip yang ketiga ini yang dikembangkan oleh Gulick dan Urwig di dalam prinsip-prinsip administrasi negara paradigma kedua ini. Perlu ada orang-orang yang bekerja yang memang memahami tata kelola dan manajemen negara. Yang keempat adalah directing, mengarahkan. Sudah ada perencanaan, ada organisasinya, ada orang yang bekerja, harus ada yang bisa mengarahkan, sehingga jelas strukturnya. Mesti ada struktur organisasi, mana pimpinan, siapa yang bertanggung jawab, dan seterusnya. Directing, mengarahkan. Yang kelima adalah coordinating, ya, koordinasi. Organisasinya sudah ada, perencanaannya sudah ada, orang yang bekerja sudah ada yang mengarahkan, perlu ada koordinasi yang jelas. Siapa mengerjakan apa dan seterusnya untuk mencapai tujuan negara. Kemudian yang keenam adalah pelaporan. Supaya kita ketahui bagaimana perkembangan manajemen, bagaimana hasilnya, perlu ada pertanggungjawaban. Perlu ada laporan. Sampai di mana yang direncanakan dan berjalan. Yang terakhir adalah anggaran budgetingnya. Karena tidak bisa berjalan sebuah administrasi di pemikiran Gulick dan Urwig dalam prinsip-prinsip administrasi kalau anggarannya tidak ada. Negara tidak akan bisa berjalan, organisasi kenegaraan tidak akan bisa berjalan secara maksimal kalau tidak ada anggarannya. Dan itu kita ketahui bersama ya. Kalau APBD-nya kecil misalnya ya dalam daerah ya, daerah itu hanya bisa untuk menyelenggarakan unsur administrasi yang sesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas dari anggaran daerah itu sendiri. Nah, itu prinsip-prinsip yang dikembangkan pada paradigma yang kedua ini, prinsip-prinsip administrasi. Jadi fokus kajian pada paradigma yang kedua ini adalah pada prinsip-prinsip administrasi. Perlunya penyusunan dan penataan prinsip-prinsip administrasi supaya administrasi itu jelas fokusnya. Apa yang dia mau? Bidangnya apa sebenarnya? Oh, bidang manajemen. Jadi sumbangsi pemikiran ada di bidang manajemen. Ini dari sumbangsi pemikiran manajemen.
karena pemikir-pemikir dari industri dan manajemen. Kemudian tidak hanya sampai di sini, ilmu administrasi itu berkembang lagi menjadi paradigma yang ketiga, tahapan berikutnya. Setelah pemisahan, kemudian ke prinsip-prinsip administrasi, kemudian administrasi negara sebagai ilmu politik. Ini karena muncul kritik ya. Kalau dalam tulisan administrasi itu banyak sekali, panjang sekali ya, tapi saya hanya coba meringkas saja ya. Jadi banyaknya tulisan-tulisan para ahli ilmu politik mengkritik pemikiran pertama dan kedua tadi, pada paradigma pertama dan kedua tentang pemisahan antara politik dan administrasi, kemudian antara pada paradigma yang kedua tentang prinsip-prinsip administrasi. Menurut mereka tidak akan bisa dipisahkan antara politik dan administrasi. Menurut pemikiran ini, para pakar-pakar ilmu politik, antara politik dan administrasi itu harus bersamaan berjalan. Sementara yang lain mengkritik soal prinsip-prinsip administrasi negara, di mana mengatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi ini yang disajikan ada 7 tadi itu tidak logis dan tidak konsisten. Sehingga kemudian pada fase ini menekankan perlu adanya, penekanannya adalah menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara konseptual administrasi yang jelas. Kalau memang administrasi belum menemukan fokus dan lokusnya secara jelas, maka saran dari pemikir-pemikir pada paradigma yang berikutnya, yang ketiga ini, bahwa administrasi itu perlu kembalilah kepada ilmu induk. Karena memang administrasi ini indukannya adalah ilmu politik. Makanya rumpunnya itu adalah di dalam rumpun ilmu politik. Dia tidak menjadi ilmu sendiri. Makanya kita itu ilmu pemerintahan, ilmu politik ya, administrasi publik itu dalam satu fakultas yang sama. Karena memang ilmu induknya administrasi publik awalnya itu adalah ilmu politik. Karena ilmu politik yang pertama dipelajari untuk bagaimana menjalankan sebuah kekuasaan negara. Tapi di berkembang pemikiran Wilson bilang tadi ya, kayaknya tidak bisa ini kalau hanya politik tok saja yang dipelajari. Lalu bagaimana mengurus negara? Karena kalau hanya membuat konstitusi itu menjadi kewenangan politik saja, itu mudah. Yang sulit ini bagaimana menjalankan konstitusi. Sehingga perlu ada ilmu sendiri yang untuk dipelajari, ilmu administrasi. Itu berkembang. Akan tetapi kemudian dari fase ini, pada paradigma yang ketiga ini memunculkan banyak sekali pemikiran-pemikiran baru dari ilmu administrasi. Kenapa? Karena ilmu administrasi itu para pakar-pakar sebelumnya yang menggagas tentang administrasi ini tidak ingin administrasi itu kembali kepada pemikiran awal, masuk ke dalam konsep ilmu politik. Dia memang harus menjadi ilmu sendiri yang bisa dipelajari dan diajarkan untuk bagaimana menjalankan dan mengelola sebuah negara, bagaimana merencanakan tercapainya sebuah tujuan negara, bagaimana mengorganisasikan, bagaimana anggaran negara, dan seterusnya yang ada dalam prinsip-prinsip administrasi. Maka perlu fokus mencari teori-teori yang lebih khusus lagi untuk bisa administrasi ini menjadi sebuah ilmu tersendiri. Itu pada paradigma yang keempat ini, administrasi negara sebagai administrasi. Kenapa? Karena melihat posisinya sebagai warga negara kelas 2 di dalam cabang ilmu. Dalam ilmu politik dia dianggap, kamu ya, kelas 2 ya, kami yang indukannya ya. Maka tokoh-tokoh administrasi publik itu mulai mencari alternatif baru untuk bisa menjadikan administrasi itu sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri, terpisah sama sekali dengan bayang-bayang ilmu politik. Nah, disinilah kemudian istilah ilmu administrasi itu mulai dicari ya, konsep pemikiran-pemikiran, diartikan apa sih sebenarnya ilmu administrasi ini. Sehingga kemudian berbagai
macam teori muncul ya, atau pemikiran model muncul ya. Ilmu administrasi awalnya diartikan sebagai studi di dalam teori organisasi dan manajemen yang membahas soal bagaimana mengorganisasi dan bagaimana memanage negara. Nah, teori organisasi ini banyak dikembangkan oleh pakar-pakar psikolog. Makanya kalau nanti Anda lihat belajar teori organisasi, itu kan banyak sebetulnya pemikiran-pemikiran psikolog, perilaku organisasi juga demikian. Sosiologi dan para ahli administrasi niaga, orang-orang bisnis ya, orang-orang bisnis. Nah, di sini lalu kemudian mulai banyak pemikiran-pemikiran administrasi publik berkembang untuk bagaimana memahami perilaku organisasi. Makanya Anda belajar teori organisasi di mata kuliah berikutnya, karena memang ini merupakan bagian awal-awalnya lahirnya ilmu administrasi negara. Pemikiran-pemikiran dari keilmuan ini kemudian berkembang. Teori organisasi, perilaku organisasi. Ini pada fase-fase paradigma yang keempat. Mulai dicari kira-kira administrasi ini apa sih teori dan model yang cocok untuk menjadi fokus dan lokus kajiannya. Sehingga banyak sumbangsi-sumbangsi pemikiran dari disiplin ilmu yang lain. Nah, setelah itu kemudian baru mulai berkembang lagi penelitian-penelitian, misalnya dari ilmu manajemen. Mereka mencoba untuk bagaimana agar supaya manajemen ini punya sumbangsi di dalam ilmu administrasi publik. Sehingga ilmu manajemen itu melakukan penelitian, mulai dari pakar statistiknya, analisis sistem ekonominya, pakar, semua gabung untuk mencari bagaimana pengelolaan efektivitas dan efisiensi kegiatan dalam bernegara. Sehingga pada fase ini kemudian mulai ditemukan konsep-konsep fokus-fokus kajian ilmu administrasi negara. Jadi nanti pada fase ini jadi administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara. Jadi pada fase ini fokusnya lebih dipentingkan pada lokus, bukan pada fokus. Jadi pada fase awal-awal ini mulai mencari apa sih yang menjadi fokus kajian dari administrasi negara. Jadi lokusnya itu yang mau dilihat adalah soal kepentingan publik dan urusan publik. Sementara fokusnya itu bagaimana urusan teori musatkan kepada teori-teori administrasi, teori-teori manajemen. Itu yang menjadi fokus kajiannya. Nah, pada fase inilah kemudian mulai banyak tambahan keilmuan konsep pemikiran, walaupun belum bisa dipecahkan mana sebenarnya yang menjadi lokus administrasi negara. Sehingga kemudian administrasi negara perlu mencari tambahan lagi model teori yang lain, paradigma-paradigma baru yang bisa menemukan di mana sebenarnya lokus dan fokus kajiannya administrasi. Apakah cuma organisasi, cuma urusan manajemen, masalah perilaku organisasi, atau seperti apa? Apakah hanya melihat dari dua itu saja? Maka perlu ada pemikiran tambahan. Maka pada paradigma inilah kemudian administrasi negara menjadi sebagai administrasi negara. Tadi sebagai administrasi. Pada fase ini mulai banyak muncul teori dan menemukan fokus kajiannya. Administrasi publik mulai merambah pada teori organisasi, juga lihat ke ilmu kebijakan, melihat persoal ekonomi politiknya, sehingga mulai muncul pemahaman dan konsep pemikiran yang baru sebagai tambahan. Sehingga fokus dari administrasi akhirnya kemudian ditemukan bahwa fokus dari administrasi pada paradigma ini adalah teori organisasi, sementara
lokusnya adalah soal kepentingan publik, yang itu akhirnya berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang kemudian kita pelajari sampai dengan saat ini. Nah, pada paradigma ini administrasi publik mulai menemukan jati dirinya. Jadi sudah ada teori-teori yang jelas yang menjadi fokus dan kajiannya. Jadi sudah mulai ada teori administrasi, bahwa administrasi itu mulai membahas soal-soal kebijakan yang lebih dinamis. Jadi makanya fokus yang sekarang ini administrasi publik itu ya lokusnya cuma dua, manajemen publik dan kebijakan publik. Jadi tidak hanya bicara soal bagaimana tatanan birokrasi, tetapi juga bagaimana pelayanan publik melalui kebijakan-kebijakannya dengan menerapkan teori-teori ekonomi supaya kebijakan publik bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga tidak heran kita di administrasi ini hampir mirip dengan sedikit-sedikit ya ada kemiripan mata kuliah dengan ekonomi. Misalnya bahas ekonomi politik. Kenapa? Karena emang perkembangan administrasi itu menemukan pemikiran dan teori-teori konsepnya dari salah satunya dari manajemen. Kemudian sedikit juga kita membahas soal psikologi dari perilaku organisasi, karena memang ada sumbangsi pemikiran dari psikolog, ilmu-ilmu psikolog. Sehingga kita memang kelihatan banyak mata kuliah yang itu ada sedikit bersinggungan dengan disiplin ilmu yang lain. Nanti di semester berikut Anda belajar perilaku organisasi, teori organisasi, ekonomi politik, politik hukum agraria, soal pertanahan, politik hukum agraria, hukum administrasi negara, dan seterusnya. Kebijakan publik, analisis kebijakan publik. Pada bagian manajemen publik ada pelayanan publik, ada keuangan negara dan keuangan daerah, ada manajemen kepegawaian, ada manajemen SDM, ekonomi, keuangan desa, pemberdayaan, mas pembangunan, dan seterusnya. Karena itu menjadi kajian fokus di dalam administrasi publik. Tujuannya adalah tadi itu, supaya jelas memisahkan antara politik dan administrasi. Politik itu lebih konsen kepada pembentukan konstitusinya, membuat aturan kebijakan, sementara administrasi lebih konsen kepada pelaksanaan kebijakan. Jadi bagaimana memanagenya ya. Jadi apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Woodrow Wilson di tahapan awal tadi, bahwa yang lebih sulit adalah memanage negara daripada membuat aturan, itu bisa terwujud dari paradigma-paradigma yang berkembang sampai di era 1970-an sampai sekarang ini. Karena sudah akhirnya ditemukan disiplin ilmu yang bisa dipelajari dan diajarkan kepada semua pihak bagaimana mengatur dan mengelola negara. Sehingga di Indonesia dengan berkembangnya ilmu administrasi ini sudah semakin meningkat pembelajaran di bidang ilmu administrasi. Kenapa? Karena pemerintah itu sangat membutuhkan tenaga di bidang ilmu administrasi publik. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang sifatnya penting untuk bisa diselesaikan karena ada sumbangsi pemikiran dari ilmu administrasi publik. Sehingga banyaknya kemudian lahir perguruan tinggi yang mengajarkan ilmu administrasi, dan banyak lahir juga lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah ya, sebagai lembaga administrasi, misalnya seperti lembaga administrasi negara ya. Kemudian ada IPDN juga di sana, beberapa lembaga-lembaga lain yang konsennya juga di penyelenggaraan administrasi negara, agar supaya melahirkan orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas di dalam mengurus dan mengelola negara. Jadi saya kira sangat luar biasa kalau memang itu terwujud apabila memang benar-benar Anda sebagai calon-calon sarjana administrasi bisa menyiapkan diri dari sekarang, karena memang sarjana administrasi ini dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang bisa
memanage negara ya, mengatur negara, mengatur daerahnya, baik dari yang terkecil dari desa sampai ke negara. Bahkan kalau di pemerintah pusat itu ada lembaga kajiannya, khusus lembaga kajian negara, bahkan ada perguruan tingginya sendiri, namanya Lembaga Administrasi Negara, LAN. Di LAN itu, di situ para guru besar ilmu administrasi itu dari berbagai perguruan tinggi itu gabung di situ untuk bagaimana merumuskan tata kelola penyelenggaraan negara, baik kebijakan publiknya, urusan pelayanan publiknya, pemenuhan kebutuhan publik, dari perencanaannya, bagaimana menyiapkan organisasi yang melaksanakan pelayanan publik dan kebijakan publik semua itu, kemudian bagaimana pemenuhan kepegawaiannya, bagaimana anggarannya, bagaimana kontrol dan perlaporannya, seterusnya. Itu menjadi ranah administrasi negara. Sehingga administrasi ini, sebagaimana yang saya sempat katakan di awal, sebenarnya dia adalah orang-orang yang sangat diperlukan, orang-orang yang sangat penting sekali. Karena desainernya ada di situ, di administrasi negara, dari perencanaan. Sehingga nanti ke depan kalau Anda di semester-semester berikutnya, ketika sudah mulai mendalami satu persatu dari ilmu administrasi negara ini, mulai dari bicara teori organisasi, perilaku organisasi, ekonomi politik, perencanaan nanti ada dapat dua, ada mata kuliah perencanaan pembangunan, kemudian ada mata kuliah lokal perencanaan dan pengembangan pariwisata, keuangan desa, apalagi manajemen pelayanan publik, keuangan daerah, keuangan negara, ya bayangkan dari negara sampai desa Anda pelajari nanti itu keuangan. Nah, tujuannya memang itu, menghadirkan sarjana-sarjana administrasi yang punya kapasitas dan kapabilitas yang nanti bisa membantu di dalam penyelenggaraan negara, baik dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa. Anda akan belajar perencanaan pembangunan, bagaimana membuat perencanaan pembangunan baik tingkat desa sampai tingkat pusat. Saya berharap mata kuliah ini nanti Anda fokus untuk belajar ya, karena itu merupakan inti dari ilmu administrasi negara ya, inti dari fokus dan kajian dari ilmu administrasi negara, supaya nanti ketika Anda sarjana menjadi sarjana administrasi negara yang memang siap untuk bekerja di instansi pemerintah, juga siap ya. Kalau mungkin memilih jalur sendiri berwirausaha, juga punya kapasitas dan kapabilitas yang cukup ya, karena sudah belajar tentang manajemen. Tapi ketika masuk dalam institusi pemerintah, Anda benar-benar siap menjadi orang yang menjadi motor penggerak di dalam penyelenggaraan negara, penyelenggaraan daerah maupun di tingkat desa. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, pada pertemuan yang keempat ini ya, tentang paradigma ilmu administrasi negara. Baik, sampai di sini. Silahkan ada pertanyaan yang mau ingin ditanyakan. Nanti materinya juga saya akan share. Silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan di open videonya dulu, saya mau foto screen. Pada pekan depan kita akan bahas hubungan administrasi negara dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Misalnya ilmu politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, hukum ya, ilmu psikologi. Setelah itu kemudian kita bahas tentang prinsip-prinsip administrasi negara. Setelah itu baru ujian tengah semester ya. Sebenarnya di mata kuliah pengantar itu ada sedikit akan dibahas teori administrasi ya. Tetapi nanti kita simpan pokok bahasan itu di semester 2, itu ada mata kuliah teori administrasi negara. Jadi kita fokus nanti khusus teorinya, nanti kita bahas di semester 2.
Oke, silahkan yang belum muncul foto videonya ya, supaya dinyalakan. Saya mau ambil bukti pertemuan kita secara virtual kuliahnya. Baik, 3, 2, 1. Bentar. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita ya. Ya, baik, tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya sampai di sini pertemuan kita ya. Pada pekan berikutnya belum ada ya. Ya. Nanti kita bahas pada pekan depan tentang bagaimana hubungan administrasi dengan disiplin ilmu yang lain. Ya, oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Sampai jumpa pada pekan berikutnya. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak.